Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah dunia Islam, yaitu peradaban Islam modern di Asia Barat. Kawasan ini mencakup negara seperti Turki, Iran, Irak, Suriah, Lebanon, dan Arab Saudi, tempat lahirnya banyak gagasan pembaruan Islam yang memengaruhi dunia hingga kini. Perkembangan Islam modern di Asia Barat tak lepas dari masa kolonial Eropa pada abad ke-18 hingga ke-20. Saat itu, kekuatan seperti Inggris dan Perancis menguasai banyak wilayah Islam, menggantikan sistem pemerintahan tradisional seperti kekhalifahan Utsmaniyah. Akibatnya, umat Islam menghadapi kemunduran politik dan intelektual. Namun dari situ muncul semangat kebangkitan. Lahir tokoh-tokoh besar seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho yang menyerukan perlunya umat Islam bangkit dengan cara berpikir rasional, kembali ke ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta membuka pintu ijtihad. Mereka mendorong pendidikan modern dan persatuan umat sebagai kunci kemajuan. Setelah masa kolonial berakhir dan negara-negara Islam merdeka, Asia Barat memasuki masa pasca kolonial. Banyak negara mencoba membangun sistem pemerintahan modern yang seringkali bercorak sekuler. Hal ini menimbulkan tantangan baru. Bagaimana menjaga nilai-nilai Islam di tengah modernisasi dan globalisasi? Kebangkitan Islam pun muncul kembali sejak tahun 1970-an. Umat mulai sadar bahwa sekularisme dan sistem barat tak selalu membawa keadilan. Gerakan Islam kontemporer berupaya menyeimbangkan antara nilai keagamaan dan kemajuan teknologi serta politik. Pembaruan ini didorong oleh dua faktor besar. Pertama, faktor internal, yaitu kemudahan berpikir, lemahnya ekonomi, dan keterbelakangan politik umat Islam. Kedua, faktor eksternal, yaitu pengaruh kolonialisme, ilmu pengetahuan barat, serta globalisasi. Dua faktor ini melahirkan semangat baru agar Islam bisa berdiri sejajar dengan dunia modern tanpa kehilangan identitasnya. Tokoh-tokoh pembaharu Islam memberi warna tersendiri. Tokoh-tokohnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani menekankan pentingnya persatuan dan politik Islam yang aktif. Kemudian Muhammad Abduh memperjuangkan pendidikan rasional dan reformasi sosial. Kemudian ada Rashid Ridho menekankan salafiyah moderat yang menyesuaikan zaman. Kemudian Muhammad Iqbal mengajarkan pentingnya ijtihad dan dinamisme berpikir. Kemudian ada Hasan al-Banna menggerakkan dakwah sosial melalui organisasi Ikhwanul Muslim. Namun modernisasi juga membawa tantangan besar seperti westernisasi budaya, sekularisasi politik, konflik internal umat, ketimpangan ekonomi, dan pengaruh media global yang seringkali menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai Islam. Untuk itu, pendidikan Islam yang adaptif, pemanfaatan teknologi secara positif, serta penguatan persatuan umat menjadi solusi penting dalam mempertahankan identitas keislaman. Dari sejarah ini kita belajar bahwa Islam bukan agama yang menolak kemajuan, tetapi justru menuntun kita untuk berpikir maju dengan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual. Para tokoh pembaharu seperti Abduh dan Al-Afghani mengajarkan bahwa ijtihad dan ilmu pengetahuan
adalah kunci kebangkitan umat. Kita pun bisa meneladani semangat itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti terus belajar dengan kritis, terbuka terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, dan ukhuwah. Karena sesungguhnya kemajuan tidak diukur dari seberapa barat kita meniru, tetapi seberapa bijak kita memadukan iman dan ilmu untuk membangun peradaban yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.